dari misalkan spesies kimianya, dari mana asalnya, bagaimana transportasinya sehingga dia terdistribusi di lingkungan, bagaimana karakteristik dari spesies kimia tersebut, dan apa saja komposisi spesies kimia secara garis besar, atau saya boleh sebutkan ini salah satu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke ya, jadi pada prinsipnya kita akan belajar tentang distribusi dan juga siklus spesies kimia di perairan. Oke, secara garis besar, air itu dapat kita klasifikasikan menjadi dua, ya. Badan air itu dapat kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah air permukaan, dan yang kedua adalah air bawah tanah. Nah, yang dimaksud dengan air permukaan, salah satunya adalah sungai, ya, aliran sungai, kemudian ada danau, bendungan, ya. Kemudian ada laut juga, ya, termasuk surface water, termasuk juga muara, itu merupakan surface water. Lalu yang air bawah tanah seperti apa? Ya, kalau kita pernah menonton Jejak Petualang, ya, di Trans TV, khususnya untuk daerah Gunung Kidul yang merupakan daerah kapur, di sana banyak sekali ditemukan sungai-sungai bawah tanah. Nah, ini yang dimaksud dengan air bawah tanah. Kita akan mempelajari itu pada kesempatan yang lain. Pada kesempatan ini kita akan lebih fokus kepada air permukaan. Nah, salah satunya tentu ada sungai, ada danau, dan juga air muara. Secara garis besar, danau, ya, kalau kita punya ini, kita bicara danau dulu. Sebenarnya kalau fenomena ini terjadi di negara-negara yang memiliki 4 musim, ya. Ada 4 musim. Ada pergantian antara musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Tapi tidak ada salahnya kita ketahui juga. Tapi kalau di Indonesia jarang terjadi seperti ini. Tapi mungkin juga bisa terjadi. Ya. Oke. Pada kasus yang di bawah ini akan kita sampaikan kepada Anda bahwa di danau sendiri, ya, terutama danau yang dalam, misalkan, ya, kalau di luar negeri danau-danau yang tanda kutip mengalami 4 perubahan musim. Jadi ada perubahan dari musim panas ke musim dingin dan sebagainya. Itu ternyata membuat atau membentuk lapisan-lapisan air. Dasarnya apa pembentukan lapisan-lapisan air pada danau di daerah-daerah 4 musim tersebut adalah adanya perubahan temperatur, gitu, ya. Jadi misalkan dari musim panas berubah ke musim dingin atau seterusnya, gitu, ya. Maka ada perubahan karakteristik lapisan airnya. Yang perubahan temperatur tadi seakan-akan, ya, ini seakan-akan itu membagi perairan di danau itu menjadi 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan epilimnion. Kemudian lapisan yang bawah disebut sebagai lapisan hipolimnion. Nah, pemisah antara epilimnion dan hipolimnion ini, ya, memiliki perbedaan temperatur yang mencolok, ya, di permukaan dengan yang di bawah, gitu, ya. Kalau musim dingin kan berarti yang atas mulai temperaturnya menjadi dingin. Tapi yang bawah karena air menyimpan dapat menampung energi panas, yang bawah itu tidak semerta-merta langsung dingin, gitu. Sehingga ada terjadi perbedaan temperatur antara lapisan atas dan lapisan bawah. Yang bawah lebih hangat, yang atas dingin. Nah, ada yang memisahkan suatu lapisan antara lapisan yang hangat dengan lapisan yang dingin ini disebut sebagai lapisan termoklin. Nah, fenomena ini sering terjadi ketika terjadi perubahan temperatur, terutama perubahan musim. Nah, karakteristiknya seperti apa, gitu, ya? Sebagaimana kita ketahui,
Pada lapisan epilimnion ini, ya, lapisan epilimnion ini, kalau musim dingin tentu dia akan mengikuti perubahan pada permukaan danau. Jadi akan semakin dingin. Ya. Jadi kalau musim dingin, bagian atas menjadi es. Tapi dasar danau itu tetap berupa cairan atau air begitu ya, pada fase liquid atau cair. Nah, pada bagian atas karena dia kontak dengan udara, ada keseimbangan. Nanti kalau kita bahas di reaksi redox kemudian konstanta Henry ya. Jadi ada keseimbangan fase spesies kimia pada fase liquid dan juga pada fase gas. Contoh misalkan, oksigen itu kan berupa gas. Bisa enggak oksigen dari atmosfer masuk ke air? Bisa. Kenapa? Karena ada kesetimbangan ya, kesetimbangan parsial. Nah, kesetimbangan gas-gas ini kita sebut sebagai kesetimbangan gas antar fasa ya, fase gas dan juga fase cair yang dinyatakan oleh salah satu konstantanya yaitu konstanta Henry. Besok akan kita bahas. Nah, dia membentuk kesetimbangan, berarti ada oksigen yang larut ke dalam permukaan air, masuk di sini. Karena ada oksigen di air di sini, ya, ada oksigen di sini, maka ikan-ikan yang memerlukan pernafasan membutuhkan oksigen, biota perairan bisa menggunakan oksigen yang difusi dari udara atmosfer ke dalam lingkungan perairan. Demikian juga dengan gas karbon dioksida, sebagaimana kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya dalam siklus karbon, gitu ya. CO2 bisa masuk ke dalam air ya sebagai CO2 tentunya, tapi nanti perubahannya diikuti oleh perubahan pH. Di sisi lain, ya di bagian atas ini tentu kita akan menemukan biota-biota perairan seperti misalkan ganggang dan sebagainya yang melakukan aktivitas fotosintesis seperti tumbuhan-tumbuhan pada umumnya. Tapi di dalam perairan ini ada juga tumbuhan air yang dia memerlukan karbon dioksida untuk kemudian menghasilkan karbohidrat dan oksigen melalui proses fotosintesis. Kenapa fotosintesis itu lebih banyak terjadi di permukaan dibanding bagian dasar danau? Tentu batasan dari daya tembus sinar matahari untuk sampai ke dasar danau. Gitu ya. Sehingga dengan demikian karakteristik epilimnion itu akan banyak dihuni oleh tumbuhan-tumbuhan air ya yang melakukan proses fotosintesis, ganggang, alga dan sebagainya. Nah, di samping kaya akan oksigen yang berasal dari proses difusi oksigen dari atmosfer ke perairan, lapisan epilimnion ini juga mendapatkan oksigen dari proses fotosintesis tumbuhan-tumbuhan perairan, ganggang, alga, dan sebagainya tadi ya. Nah, apa efeknya terhadap spesies kimia yang ada pada lapisan epilimnion? Maka efeknya adalah spesies-spesies kimia itu yang akan kita jumpai pada bagian atas ini atau epilimnion ini ada dalam bentuk teroksidasi. Kalau dia logam, misalkan Fe kalau muatannya 0, berarti dia masih logam. Biasanya fasenya padat. Tapi kalau misalkan dia terionisasi, dalam hal ini menjadi Fe2+, Anda masih ingat di pelajaran SMA, Fe muatannya 0 menjadi Fe muatannya 2 positif, berarti mengalami reaksi oksidasi. Fe2 positif
Karena dia bermuatan, berarti relatif akan sangat mudah atau sangat larut di dalam air, dalam bentuk ionnya. Ingat kemarin di kimia pemisahan, spesies-spesies kimia yang memiliki muatan akan cenderung untuk larut di dalam pelarut air. Ya. Nah, karakteristik dari reaktor ini adalah akan banyak spesies-spesies kimia yang mengalami oksidasi, mengalami reaksi oksidasi. Kenapa? Di situ banyak tersedia oksigen, baik yang berasal dari atmosfer, yang berdiskusi masuk ke danau, atau juga yang berasal dari hasil fotosintesis tumbuhan perairan. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, termoklin menjadi pembatas, ya. Jadi seakan-akan ini adalah lapisan peralihan dari epilimnion ke hipolimnion. Ini karakteristiknya berbeda. Dia temperaturnya berbeda dari epilimnion, juga berbeda dari hipolimnion. Jadi termoklin memang relatif lebih tipis ya dibanding lapisan epilimnion maupun hipolimnion. Karena dia menjadi boundaries atau pembatas epilimnion dan hipolimnion. Oke. Nah, bagaimana karakteristik lingkungan akuatik teritori untuk hipolimnion? Ya, di sini di pada lapisan hipolimnion ini, karena dia berdekatan dengan dasar danau, yang di sini misalkan kaya akan mineral-mineral, ya, di sini, maka ini ke lapisan hipolimnion. Kalau di epilimnion kan dari atmosfer ke epilimnion pertukarannya. Kalau hipolimnion pertukarannya dengan sedimen atau batuan di dasar danau. Nah, pada lapisan hipolimnion ini, karena kelarutan oksigennya relatif sangat sedikit, ya, jadi semakin ke bawah, kadar oksigennya semakin sedikit. Kenapa? Ya, karena tidak mendapatkan suplai dari atmosfer maupun tumbuhan air yang melakukan fotosintesis. Sehingga kalau kita temukan spesies-spesies kimia pada lapisan hipolimnion ini akan cenderung berada dalam bentuk senyawa yang terreduksi. Begitu ya. Misalkan kalau di situ ada, misalkan saja gitu, misalkan. Kalau di atas di epilimnion mungkin akan kita temukan banyak ion-ion seperti kation ataupun anion. Tapi di lapisan hipolimnion, misalkan, kalau kation tadi masuk ke hipolimnion, gitu ya, yang di sini kandungan oksigennya relatif sedikit, dia cenderung mengalami reaksi reduksi. Demikian juga pertukaran ya antar fase padatan atau sedimen di bawah ini dengan lapisan hipolimnion. Misalkan di sini kaya akan besi, masih menjadi senyawa Fe ya, biasanya besi sulfida begitu, masih besi sulfida, ya masih ingat kemarin kalau ada kelompok 2 dan kelompok 3, kalau ketemu dengan sulfida akan cenderung untuk memisah dari air dan membentuk endapan. Dan konteksnya dalam ini tentu dia belum teroksidasi. Jadi besi ketika masih di dalam tanah umumnya akan ditemukan sebagai besi sulfida. Ketika besi sulfida ini terpapar oleh oksigen, maka biasanya kemudian mengoksidasi besinya menjadi Fe2O3 atau bentuk-bentuk besi yang lainnya. Kalau dia terpapar oksigen, gitu ya. Kalau masih dalam sedimen, umumnya masih dalam bentuk tereduksi Fe2, FeS ya, besi sulfida. Oke. Nah,
Di lapisan hipolimnion tadi, jadi mungkin karena relatif tidak banyak oksidator di lapisan hipolimnion, maka spesies-spesies kimia yang ada di bagian hipolimnion ini akan cenderung berada dalam bentuk reduksi. Kita ambil contoh misalkan, kalau di lapisan atas ion klorida Cl- akan kita jumpai, misalkan begitu, maka di bagian hipolimnion, Cl- itu akan cenderung sebagai klorida Cl2 misalkan, atau bentuk yang lainnya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Mungkin nanti kalau ujian kita akan tanyakan, kalau saya punya spesies katakanlah misalkan senyawa krom, kemudian ada krom 3, krom 4, dikromat, kromat, kemudian kita punya misalkan PB, katakanlah begitu, kemudian ada besi sulfat dan sebagainya, maka ketika terjadi stratifikasi perairan danau membentuk lapisan epilinium, termoklim, dan hipolimnion, maka Anda diminta untuk menentukan kira-kira pada lapisan mana spesies-spesies kimia tadi akan banyak dijumpai. Kenapa banyak ditemukan pada lapisan tersebut? Ya, itu clue saja sebagai sebuah wawasan terkait bagaimana sih nanti uji kompetensinya. Ini salah satu materi yang mungkin nanti akan dikeluarkan. Oke. Lalu bagaimana reaksi kimia, ya, saya sebutnya sebagai major aquatic chemical process. Proses-proses atau reaksi-reaksi kimia akuatik yang umum terjadi atau banyak terjadi di lingkungan perairan. Secara garis besar, bisa kita mulai dulu ya dari fase gasnya dulu di atmosfer. Nah, ini ada oksigen, kemudian karbon dioksida, dan sebagainya. Pada prinsipnya, oksigen dan karbon dioksida bisa disuplai dari atmosfer melalui proses pertukaran, ya, difusi masuk ke dalam lingkungan perairan. Nanti di sini konstanta Henry akan menentukan. Salah satunya temperatur dan tekanan. Nah, kalau oksigen masuk, it's okay, dia akan menjadi salah satu oksidator di proses reaksi kimia. Dengan demikian dapat kita bayangkan bahwa di lingkungan perairan ini kalau ada oksigen, maka relatif ya akan banyak terjadi reaksi redox. Kalau ada oksigennya berarti oksidasi, begitu. Nah, kalau ada oksigennya banyak, akan banyak didominasi oleh reaksi oksidasi. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang siklus karbon, siklus nitrogen, dan siklus sulfur. Ada beberapa hal, misalkan bagaimana reaksi-reaksi kimia dari misalkan nitrogen, ya. Nitrogen ya, bisa masuk ke perairan, bisa dalam bentuk amonium. Kalau dari atmosfer bisa dalam bentuk nitrogennya sendiri, atau bisa dalam bentuk gas amonia yang berdifusi ke perairan. Nanti ada reaksi dari bakteri nitrit dan nitrat yang mengubah amonia, amonium tadi, menjadi nitrit, NO2, dan nitrat, NO3. Nah, nitrit dan nitrat ini salah satu yang senyawa yang diperlukan oleh tumbuhan air juga, ya, sebagai tanda nutrien, sehingga berfungsi seperti pupuk, ya. Nah, bagaimana kalau karbon dioksida masuk ke dalam lingkungan perairan, ya? Karbon dioksida CO2 berdifusi, bisa masuk dalam bentuk fase gas terlalu CO2,
karena dia lama di gas di perairan, dia akan mengalami proses yang namanya adalah pengelompokan ya, pengelompokan sebenarnya bukan pengelompokan, istilahnya adalah reaksi hidratasi ya, hidratasi oleh air, jadi dikelilingi oleh air sehingga seakan-akan menjadi kalau ini ada H2O, 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 maka lama-kelamaan dia menjadi HCO3. Ketika dia menjadi HCO3, berarti ada perubahan di sini. Dari CO2 menjadi bikarbonat, HCO3. Ya, HCO3 bikarbonat. Nah, bikarbonat ini membentuk kesetimbangan dengan CO2. Kalau CO2 berubah menjadi HCO3, berarti di situ nanti ada perubahan pH menjadi lebih basah. Gitu. Nah, ternyata bikarbonat ini yang banyak dimanfaatkan oleh tumbuhan air untuk proses fotosintesis menghasilkan, kalau di sini karbohidrat ya, disebut karbohidrat, tapi tentunya di sini hanya dituliskan sebagai CH2O. C-nya itu adalah karbo, H2O-nya adalah hidrat. Menghasilkan oksigen dan karbonat. Ya, dari bikarbonat mengalami proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, menghasilkan oksigen dan karbonat. Oksigennya nanti bisa digunakan untuk pernafasan biota air, makhluk air, ya. Kemudian karbonatnya sendiri, ini karbonat CO3 2- di dalam lingkungan perairan akan menjadi bikarbonat lagi, HCO3 lagi, dan juga OH-. Nah, bikarbonatnya ini nanti bisa dipakai lagi untuk proses fotosintesis. Begitu kurang lebih siklusnya, siklus normalnya. Nah, di sisi lain, kalau di dalam lingkungan perairan itu ada, misalkan ada kation, ya, bisa kation apapun itu, misalkan kalsium atau misalkan yang lainnya, ternyata ada bikarbonat. Nah, maka ada kemungkinan terjadi reaksi pengendapan menjadi kalsium karbonat. Ya, kalsium karbonat. Nah, ini kan akan semakin menarik ketika kita akan melakukan namanya evaluasi terhadap penanganan limbah cair. Oh, ternyata di limbahnya itu mengandung misalkan kation-kation dari logam berbahaya. Pikiran Anda kemudian ditanya, bagaimana cara kita untuk mengatasi pencemaran oleh ion logam berat seperti kadmium misalkan? Konsep apa yang Anda tawarkan? Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh saja. Nah, kemarin Anda sudah belajar ya bahwa satu mata kuliah dengan yang lain tentu akan saling berkaitan. Oh, ada kadmium misalkan ya, ini hanya contoh studi kasus. Ternyata di perairan ada ion kadmium, ion yang merupakan ion dari logam berat. Bagaimana cara melakukan remediasi si kadmium ini misalkan? Yang Anda kutip, mungkin bisa Anda lakukan, ya, tanpa misalkan biaya yang lebih besar. Maka di sini dari proses-proses seperti ini Anda belajar tentang bagaimana reaksi kimia di perairan, Anda bisa membayangkan, oh kalau begitu ya, ini agak sedikit nyeleneh lagi. Kalau ini adalah proses dari kegiatan industri, yang industri itu misalkan menghasilkan pembakaran, menghasilkan gas CO2, kenapa CO2-nya tidak dimasukkan ke air? Gasnya loh ya.
Untuk apa? Meningkatkan kandungan karbonat bikarbonat. Ya. Kalau karbonatnya besar, ini istilahnya kita sedang berbicara tentang water treatment dengan budget seminimal mungkin yang bisa dilakukan. Saya yakin tidak semuanya bisa sempurna seperti yang kita inginkan. Tapi di dalam environmental chemistry, selalu ada proses-proses minimal untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih teknis dan ekonomis. Misalkan kalau kegiatan itu menghasilkan pembakaran yang menghasilkan CO2, maka hasil pembakaran itu daripada mencemari udara, lebih baik dimasukkan ke limbah cairnya itu untuk meningkatkan gas karbonatnya, CO2-nya untuk menghasilkan karbonat bikarbonatnya, supaya dapat mengendapkan kadmiumnya. Apakah kadmium dapat diendapkan oleh karbonat bikarbonat? Nah, Anda kemarin sudah belajar tentang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dari kation-kation yang dapat diendapkan, baik itu dengan klorida, sulfida, kemudian karbonat, dan kelompok yang terakhir atau kelompok 5 adalah kelompok yang sama sekali tidak bisa diendapkan. Nah, ini karena kadmium, ya, bisa salah satunya bisa diendapkan dengan karbonat. Bisa juga dengan, kenapa tidak menggunakan klorida misalkan? Bisa tidak pakai klorida? Ya, mungkin saja bisa. Kok mungkin saja bisa? Ya, Anda harus lihat dia kelompok berapa. Nah, kalau misalkan dia bisa diendapkan dengan klorida, misalkan gitu ya, kita bicara misalkan, asumsikan kita punya alternatif apakah menambahkan karbonat, klorida, atau sulfida untuk mengendapkan si kadmium ini, misalkan. Maka kalau kita menambahkan klorida, alternatifnya itu ada banyak. Bisa menambahkan asam klorida, tapi itu menyebabkan keasaman meningkat atau pH-nya menurun. Jadi lebih asam. Alternatif yang kedua, ada namanya NaCl, ya, garam. Cl minusnya bisa tidak dipakai. Tapi kita lihat dulu, ya, yang bisa diendapkan oleh Cl itu kan kemarin adalah periode Agustus hingga Februari. Jadi hanya Ag, AgCl, kemudian merkuri, dan B. Kalau kadmium, ya tidak dengan Cl tentunya. Kalau kadmium dengan apa? Bisa dengan karbonat sesungguhnya, ya. Bisa dengan karbonat. Oke, ini hanya sedikit intermezzo. Begitulah kondisi di lapangan, bagaimana kita berpikir kritis dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan keadaan-keadaan yang sangat terbatas lah, kira-kira begitu. Ini alternatifnya. Oke, saya akan kembali ke reaksi-reaksi tadi yang terjadi di sini ya. Nah, itu tadi saya sedang bicara tentang water treatment. Saya kembali ke jalan yang benar. Kalaupun ada misalkan logam yang berada di perairan, di sini biasanya ada mikroorganisme yang kemudian mencoba untuk kemudian mereduksi dari logam-logam berat itu. Misalkan ada bakteri pereduksi dan sebagainya. Nah, sayangnya kadangkala kalau di sini ada senyawa organik begitu, hasil metabolitnya dari mikroba atau yang lainnya, menyebabkan logam-logam berat tersebut, ya, terutama di lapisan yang hipolimnion begitu, akan membentuk senyawa organologam. Yang kadangkala senyawa organologam dari logam berat ini justru lebih toksik atau lebih beracun dibanding senyawa ionnya. Contohnya merkuri. Anda mungkin
misalkan ya, mengalami kecelakaan kerja misalkan sehingga kemudian menelan merkuri, tapi ini hanya ilustrasi saja ya. Kalau zaman sekarang sudah tidak terjadi. Di zaman kakak angkatan saya dulu itu ketika praktikum karena belum punya apa namanya pipet ya, pipet yang untuk mengambil larutan, kemudian dia menggunakan mulut sebagai penyedot menarik merkuri ya, HgNO3. Nah, kebetulan tidak sengaja nariknya terlalu kuat sehingga tertelan begitu. Berarti kan dia mengalami keracunan merkuri. Tapi merkuri yang dia telan itu tidak berbahaya, tidak setoksik kalau merkuri dalam bentuk senyawa organik. Misalkan metil merkuri, itu berbahaya. Kenapa? Karena kalau metil merkuri masuk ke tubuh Anda, dia akan diakumulasi ke jaringan lemak, misalkan akan disimpan di situ. Kalau kemudian mengalami metabolisme, dapat menyebabkan terjadinya karsinogenik dan sebagainya, kanker dan seterusnya. Tapi kalau merkuri dalam bentuk ion, oleh tubuh itu langsung direspon sebagai senyawa xenobiotik atau senyawa asing yang kemudian dia diproses sedemikian rupa sehingga kelarutannya di dalam air itu meningkat. Bisa ditambahkan gugus fungsi yang meningkatkan kelarutan senyawa-senyawa xenobiotik dalam tubuh sehingga akan segera dikeluarkan lewat urin atau keringat. Itu hebatnya mekanisme tubuh. Tapi kalau organologam seperti metil merkuri, ya kelarutannya di dalam air itu susah. Jadi dia itu disimpannya justru salah simpan di jaringan lemak. Kalau lemaknya itu kemudian di metabolisme, maka ini ikut. Nah, ini yang menyebabkan salah satu terjadinya kejadian kanker. Karena metil merkuri lebih karsinogenik daripada merkuri dalam bentuk teroksidasi atau Hg plusnya. Gitu. Itu sebagai intermezzo. Nah, di lingkungan perairan sendiri itu selalu ada interaksi ya, baik dari atmosfer maupun dari sedimen gitu ya, akan saling terjadi exchange atau pertukaran. Kadangkala hasil-hasil metabolisme oleh mikrobia menghasilkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida ini kadangkala menjadi karbonat. Karbonatnya tadi misalkan mengendapkan ion-ion akan diendapkan sebagai sedimen di bagian bawah ini. Sebaliknya, sedimen-sedimen tadi ya tidak selamanya akan dalam bentuk padatannya atau solidnya. Kadangkala dia juga mengalami penggerusan, sehingga kadangkala juga terjadi uptake atau pengambilan dari sedimen sehingga kelarutan dari senyawa garam-garam ionik tadi bisa kembali ke air. Jadi ada pertukaran senantiasa begitu. Istilahnya leaching gitu ya. Leaching itu maksudnya kayak semacam kebocoran begitu. Tapi bukan kebocoran seperti ban motor begitu ya. Jadi ada istilahnya rembesan lah kira-kira begitu. Rembesan berarti maksudnya leaching itu sedikit jumlahnya yang ke ininya, tapi terjadi begitu. Jika kita sebut sebagai leaching. Oke, ada proses uptake juga dari air oleh sedimen dan sebaliknya. Ada proses imbal balik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, saya lanjutkan sedikit. Ya, aquatic chemistry kita bicara tentang hidrosfer juga ya. Jadi aquatic chemistry kita akan bicara tentang hidrosfer. Kenapa hidrosfer? Ya, air